kita lihat kali ini pergerakan dari seorang Rido mencoba untuk mengganggu karena purple buff yang masih bisa kabur dan masih mendapatkan Cyclone Eye-nya. Tapi lihat dari samping, disamperin sama 3-4 hero bahkan dan First Blood akhirnya berhasil didapatkan sama teman-teman dari Kalimantan Barat. Yes. Tabrakan dari velg truk gandeng membuat dia nggak bisa kemana-mana lagi. Langsung di take down dan First Blood didapatkan oleh Kalimantan Barat. Early game yang lumayan manis untuk Kalimantan Barat kali ini. Walaupun dari Sumatera Selatan mereka harus sedikit scaling ya. Kayak farming terlebih dahulu sampai bisa dibawa ke middle to late game sih. Baru draft dari Sumatera Selatan bakal terlihat lebih efektif lagi nih. Dan di area top lane udah mulai sekarat. Apakah Alice-nya dari Jason nggak bisa kemana-mana, dibakar dan akhirnya Novianda mendapatkan point kill-nya. Wow, langsung dikasih agresif banget dari teman-teman dari Kalimantan Barat. Kali ini rotasi yang dilakukan terus-terusan antara seorang Rafaela dan juga dari seorang Xbox. Tapi lihat di sisi tengahnya kali ini dari di sisi bawah, kalau kita lihat Triandi bakal coba untuk dapetin poinnya kan dengan adanya seorang Rido yang lagi-lagi bakal kecuali kali ini. Dan yes, Death Sonata tidak mampu untuk menurunkan HP dari teman-teman Kalimantan Barat sepertinya. Bahkan penuh lagi darahnya Baxia ya. Dong. Emang dasar terlalu tebal. Inilah dia efektifnya tank saat ini untuk menjadi jungler. Analis catat. Di para penonton di rumah biasanya gitu nih. Untuk mendapatkan ilmu, sedangkan di area mid lane ini bener-bener Kevin dengan cover dari Frankie bakal enak banget karena dengan healing for everyone dari Rafaela bisa membantu menambahkan movement speed. Karena seperti yang kita tahu Beatrix itu kan dari segi escape ability-nya mungkin agak sedikit kurang ya. Kurang banget, tapi Turtle kali ini masih bisa untuk diambil sama seorang Al Razali. Tapi lihat sebelah sana Alice mencoba untuk masuk, harusnya cepat-cepatan kabur sih. Karena ini ada 3 hero dari sisinya Kalimantan Barat yang sudah bersiap siaga dan mencoba untuk mengganggu dan bahkan kayaknya bakal dikontes balik ke arah seorang Alice kali ini. Alice agak sedikit terkurung dengan 3 hero tapi kayaknya bakal dilepas, sedangkan seorang Chang'e di bawah kayaknya bakal nyaman banget untuk melakukan push di sisi bawahnya. Sepertinya mulai datang. Death Sonata dilepaskan, Flowing Blood menuju ke arah depan. Blood mencoba untuk menahan tapi sepertinya terlalu sakit. Last Insanity dilepaskan dan akhirnya Jason pun harus tumbang begitu saja. Dari 3 hero Kalimantan Barat ini menjadi kerugian untuk Sumatera Selatan karena tadi Gold Shield Taratnya habis dan juga 1 hero ter-take down, sedangkan masih terjadi team fight mencoba untuk dihajar dengan Jet Tuna dunia. Kevin dia terlalu di depan dan akhirnya berhasil ditumbangkan. Iya, 1 kali 3 hero yang harus mendapatkan 1 pemain saja dari sisi Kalimantan Barat itu menggunakan banyak sekali resource ya kalau kita bisa bilang ya. Dan Riandi di sisi bawah benar-benar nyaman banget untuk melakukan laning phase-nya karena memang dia cukup membuka dengan Meteor Shower, dengan area Magic Shockwave juga dia bisa untuk mendapatkan 1 movement. Dan ini tadi replay di sisi atas, Alice-nya benar-benar nggak bisa kemana-mana sih, ketarik juga di situ dari seorang Xbox dan akhirnya terkena Last Insanity. Tapi di sisi tengah kalau kita lihat kali ini bakal coba untuk dikontes balik dengan teman-teman dari Sumatera Selatan. Udah cukup ramai dan Baxianya kali ini masih di bawah 5 menit, jadi dia masih bolak-balik jungle terus dan masih mencoba untuk mendapatkan jungle-jungle-nya. Tapi di sisi atas ternyata Azra berhasil dapetin 1 poin terhadap seorang Novianda di situ. Tapi lihat Azranya masih bisa untuk kembali pulang. Flowing Blood diarahkan karena depan dari Kevin, masuk dengan machine gun, dapatkan 1, mendapatkan 2 bahkan kali dari sisi tim Sumatera Selatan harus kehilangan 2 pemain. Sedangkan kalau kita lihat di situ Andre harus mundur secepat mungkin walaupun memiliki planet attack sekalipun. Dia udah nggak ada mana, dia udah nggak ada darah. Harusnya sih dia harus segera mundur karena dia harus cek juga informasinya. Tapi Wave Dragon juga dilepaskan menuju ke Al Ghazali. Tapi dia masih bisa selamat, ternyata tidak. Al Razali pun langsung ditumbangkan begitu saja. Walaupun harus ditukarkan outer top turret yang didapatkan oleh Kelvin. Meanwhile, Purple Buff yang mencoba untuk dicuri dengan Meteor Shower. Tapi apakah Retribution on point? Ternyata gak perlu Retribution ya, ditembak dong. Di retri. Di retri sama seorang Azra yang berhasil mendapatkan Purple Buff-nya. Vela Jeff, kalau kita lihat nih, dari Sumatera Selatan sepertinya mulai tertekan dari pergerakan agresif Kalimantan Barat. What happened? Bener banget, karena memang di sini rotasi yang dilakukan terus-terusan sama seorang Beatrix dan juga seorang Rafaela yang menurutku mengganggu banget. Dan ternyata Xbox pun yang sudah di nerf pun tidak terlalu terlihat nerf ya, walaupun terkena slow dan segala macam. Tapi lihat sebelah sana masih ada Turtle yang diambil sama seorang Baxia. Lihat sebelah situ seorang Esmeralda harus mundur mencoba dapetin Death Sonata dibuka, tapi akhirnya harus disengage karena mereka tahu mereka nggak punya damage yang cukup sih. Ini PR banget untuk seorang Granger yang digunakan oleh Azra ya, karena di match burst yang harusnya dihasilkan dari Rhapsody dan juga Death Sonatanya terlihat tidak maksimal. Benar. Karena memang dari Kalimantan Barat ini hero-nya cukup lumayan tebal, tapi Falling Star Moon barusan aja digunakan untuk mengusir aja ke arah minion yang menggempur di area bottom lane. Itu udah mulai di punya set dua ini up, ya? hati-hati apakah bakal terjadi. Ternyata malah Noviandanya yang di area top lane ditumbangkan sama seorang Azra. Betul banget, jadi kehilangan 1 dan juga kehilangan turret di sisi atasnya kali ini ya. Ini gak enaknya punya 2 hero yang harus scaling ke arah late game, Esmeralda dan juga seorang Alice sendiri.
itu membutuhkan banyak sekali waktu dan juga membutuhkan banyak banget space. Tapi lihat di sebelah sana Al Razali coba untuk di scout sama 4 orang sekaligus, tapi itu terlalu banyak resource yang harus mereka gunakan kalau cuma ngunci ke arah seorang Baxia. Menurutku sekarang kunciannya nggak harus ke arah Baxia sih, mungkin ke arah hero-hero lain seperti seorang Beatrix ataupun ke arah seorang Chang'e yang dari tadi cukup nyaman untuk melakukan farmingnya, bahkan sudah mendapatkan 3.900 dengan adanya Enchanted Talisman, di mana cooldown reduction 30% ini bakal membuat dia benar-benar nyaman banget untuk membuka ke arah Meteor Shower-nya tentu saja. Apalagi dia kayaknya mau bergerak ke arah Necklace of Durance dari Chang'e ya. Itu yang bakal menghambat juga nanti lifestyle yang dimiliki oleh Esmeralda. Betul. Ataupun Alice. Nah ini yang menjadi poin penting juga, terutama area of effect dari Chang'e itu sakit banget itu. Aduh, saya sampai lepas area of effect dari Chang'e itu besar. Betul. Tapi ya mau tidak mau tuh Alice-nya harus sedikit terkena ini ya, shock terapi ya. Tadi serangan jantung sih ini ya kan, untuk karena memang tadi hampir aja di take down tapi masih bisa mundur ke arah belakang. Tapi kali ini dari tim Sumatera Selatan mereka udah mulai set up di area bottom lane. Meteor Shower di pop up tapi sepertinya ditahan aja badannya oleh teman-teman. Tapi oh my god, dia kombonya sosial media langsung dihajar. Yandi nggak bisa ngapa-ngapain lagi, Lassie Sanity pun langsung di pop up begitu saja. Andre dan udah sekarat banget, Fire Stake akhirnya mengakhiri hidupnya. Polystar Moon mencoba untuk dibalaskan 1-1 dan yes, dari seorang Xbox pun langsung tumbang begitu saja. Tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Meanwhile dari Al Razali, dia langsung menghajar ke arah Turtle yang sendirian. Ini bener-bener apa ya, daripada dia join team fight terlalu jauh juga di area bottom lane, mendingan dia langsung mendapatkan objektif Turtle, dimana harusnya Baxia dengan adanya Turtle bakal lebih alot lagi. Alice ditabrak oleh velg tergandeng dan Jason pun langsung tumbang, gak bisa ngapa-ngapain. Dan dari Rashid ditembak dengan birunya, sakit banget satu badan. Terakhir kita lihat Kevin juga udah mulai sekarat, tapi Rashid berhasil menggunakan gocekan dari Cristiano Ronaldo yang baru pindah ke arah Manchester United. Dan ternyata Frankie-nya juga ditembakin walaupun masih bisa flick out ke arah belakang. Tadi sebenarnya tarik ulurnya cukup bagus sih dilakukan sama si Esmeralda. Kalau misalnya tadi Esmeralda ya fokus ya untuk fighting di situ, Azranya nggak akan bisa lepas. Itu Azra kalau misalnya sampai tershutdown nilainya bakal jauh lebih tinggi lagi untuk teman-teman dari Kalimantan Barat. Tapi ini ya kenapa salah satu alasan aku nggak gitu suka dengan adanya seorang Baxia ada di jungle. Yes, dia bisa banget untuk meng-counter seorang Esmeralda dan juga seorang Alice, apalagi dengan adanya Tortoise Puissance yang dia miliki. Tapi dia jadi agak sedikit harus decide apa yang harus dilakukan. Team fight-nya harus continuous. Kalau dia nggak continuous, itu bakal wasted banget. Padahal sekarang Baxia tuh kan jungler tuh banyak kan ada di jungle, tapi sisi atas kalau kita lihat kali ini Azra bakal coba untuk dikejar di flates kan dulu, tapi Flowing Blood mencoba untuk kabur, tapi Azra kali ini bakal dikomit langsung sama seorang Beatrix, bakal mendapatkan 2 kill sepertinya. Flowing Blood tidak bisa menyelamatkan diri, tapi wave break dibuka, mendapatkan seorang Beatrix saja, sedangkan Baxia masih melenggang bebas, mencoba untuk mengganggu dan masih ada Last Insanity. 3 pemain kilan dari Sumatera Selatan, satu kali lagi Jet Kendo, tapi tidak akan dilancarkan lagi sama seorang Chelsea, harusnya balik sih. Iya, itu pergerakan yang lumayan fatal dari seorang Cyclops yang mencoba untuk menghadang, tapi bahaya banget karena Cyclops ini sendiri di menit yang sekarang itu belum terlalu cukup tebal atau bisa menahan memberikan bersih match yang bagus juga nih Vel. Ini kita lihat dari replaynya di arah top lane sebenarnya dari seorang Beatrix Kevin ini bagus banget ya Kevin, tapi nah dia nggak akan menggunakan Purify Vel, tapi dia menggunakan Flicker di mana dia akhirnya di The Way of Dragon dan dia pun langsung tumbang. Nah lihat pergerakan dari Andre tadi cukup berbahaya untuk maju ke arah depan. Meanwhile the mid lane kali ini Meteor Shower di pop up, tidak ada minion yang tersisa. Oh masih bisa dihadang ya sama teman-teman dari Sumatera Selatan, sehingga kedua outer middle turret masih berdiri kokoh nih untuk kedua tim. Ini benar-benar menjadi PR untuk kedua timnya karena memang outer middle turret adalah poros rotasi. Meanwhile, mencoba untuk dihajar, Polystar Moon mundur ke arah belakang dan dua temannya lagi sudah mulai datang mencoba untuk set up ulang. Tapi dari Kevin langsung mundur ke arah belakang saja karena terlalu berbahaya jika dia nantinya ada di depan sana. Sedangkan Rido mencoba untuk menang ke arah 4 hero, tapi ultimate dari rocket launcher yang mulai dikeluarkan. Flowing Blood Flicker menuju ke arah depan dari seorang Jason. Tidak bisa memberikan damage yang begitu besar. Tapi dari udah mulai sekarang banget dari seorang Rido. Duel Dragon dilepaskan. Tapi di Kevinnya pun langsung berhasil ditumbangkan oleh seorang Azra. Dan juga Last Insanity dipop begitu saja dari seorang Andre. Andre pun langsung tumbang, gak bisa kemana-mana lagi. Noviandra masih memiliki immortality, ditungguin, gak boleh pulang, maunya digoyang. Ternyata Polystar Moon-nya digagalkan, sehingga dari seorang Rashid mau tidak mau harus mundur. Tapi Rhapsody-nya bagus banget menuju ke arah Frankie yang menumbangkan dirinya. Oh my god, Lord sudah datang ke dalam Land of Dawn. Ini adalah kesempatan untuk teman-teman dari Sumatera Selatan setelah 2 pemain, apalagi jungler. Oh my god, udah dibuka kali ini ngarahin ke arah seorang Novianda. Coba untuk mendapatkan ke arah seorang Azra, tapi sayang sekali killing spree berhasil didapatkan kali ini sama teman-teman dari Sumatera Selatan. Masih ada Riyandi, masih ada Kevin bakal coba untuk maju ke depan dan 1 kali hit lagi karena seorang cowok-cowoknya masih melakukan Shunpo.
dan masih bisa untuk selamat escape. Tapi sayang, Lordnya pun terlepas begitu saja, tidak berhasil diambil sama teman-teman dari Sumatera Selatan. I think tadi movement dari Sumatera Selatan harusnya bisa dapetin Lord loh, Vel. Tapi karena memang mungkin dia takut Last Insanity yang bisa dikeluarkan oleh Novianda, jadi sehingga mereka langsung mundur aja ke arah belakang. Kalau kita lihat dari segi itemnya, War X Immortality juga udah diambil ya sama Novianda, yang bakal membuat dia bakal lebih resell lagi. Backstage juga udah ada Curse Helmet, ditambah lagi Athena Shield yang bakal menahan pergerakan damage yang dari Cyclops, dari Esmeralda maupun dari Alice. Tapi dari Sumatera Selatan kali ini dia tidak mau menyanyiakan kesempatan mereka mencoba untuk melakukan setup lagi di arah Lord. Siapa tahu bakal terpancing ataupun mereka bakal mendapatkan Lordnya karena Alzari. Dia mencoba untuk langsung ke arah depan. Meteor Shower pun dikeluarkan. Begitu saja Jason, dia pun langsung tumbang bersama dengan seorang Rashid. Last Insanity-nya belum connect karena siapa-siapa. Andre udah sekarat banget satu bandara terakhir. Mencoba untuk mundur, tapi sepertinya masih ada Planet Stack dan berhasil membalikan keadaan. Noviandanya pun ditumbangkan. Walaupun outer middle turret kali ini hancur dan kesempatan untuk Kalimantan Barat mendapatkan Lordnya. Vela J. Iya, 3 pemain harus hilang dari Sumatera Selatan untuk mendapatkan 1 pemain saja, Novianda saja kali ini. Bahkan Lord pun sepertinya bakal diambil tanpa ada kontes dari sisi Sumatera Selatan. Mengingat kalau kita ngomong, sebenarnya kalau kita ngomongin fight-nya, kalau menghadapi Kalimantan Barat, kita harus bisa memancing kapan dia menggunakan Meteor Shower, Last Insanity, ketika mereka sudah tidak memiliki resource lagi, baru kita coba untuk fight. Tapi tadi yang dilakukan sama teman-teman dari Sumatera Selatan adalah mereka fokus untuk melakukan war, walaupun ada resource yang cukup banyak dari sisinya Kalimantan Barat, dan itu membuat mereka agak sedikit kalah war ya. Tapi lihat sebelah sana, Star Power Lockdown dalam posisi yang cukup jauh, tidak bisa di follow up dengan ada Way of Dragon dari seorang Cho, dan akhirnya mereka harus reset lagi karena Lord juga bentar lagi bakal jalan. Kemungkinan besar berada di sisi top lane yang bakal coba untuk di-push nantinya sama Lord, dan mungkin mereka harus mainin wave-nya dulu. Mereka agak sedikit tahan dan coba untuk jalan sama Lord. Lord itu sudah bergerak ke arah atas juga, jadi harusnya mereka bisa mainin 3 lane dan coba untuk dapetin 2 outer terakhir di arah tengah dan juga bawah. Orange buff-nya mencoba untuk digangguin, Lordnya pun mulai datang di area top lane. Inner middle turret juga dihancurkan oleh Kalimantan Barat. Sumatera Selatan mereka dalam mode kura-kura defensif di dalam tempurungnya, mencoba untuk menahan gempuran dari Lord yang mulai masuk tapi berhasil dihancurkan. Walaupun kali ini base mid lane-nya mencoba untuk ditahan, Polisan pun dilepaskan begitu aja. Last Insanity juga dipop-up, gak bisa kemana-mana lagi. Tapi seperti killing spree, Kevin pun berhasil ditumbangkan. Salah satu burst damage yang dimiliki oleh Kalimantan Barat harus tidak ada. Rido menukarkan nyawanya di depan sana dan akhirnya tumbang juga. Kali ini Sumatera Selatan harus menahan gempuran dari 4 hero sekaligus, walaupun Novianda dia tidak memiliki Viraga armor lagi, dan Kalimantan Barat berhasil mendapatkan base top turret. Wow, di sini yang di tengah pun ya itu benar-benar tinggal 2 hit lagi mungkin, dan itu bisa di take down begitu saja sama teman-teman dari Kalimantan Barat. Dan ini masih ada 15 detikan untuk 2 pemain Sumatera Selatan untuk kembali lagi ke dalam lane of ground. Hanya sisa 3 saja dari Sumatera Selatan untuk mendefense. Tapi lihat sebelah sana, Alice maju ke depan malah menjadi malapetaka. Kali ini masih bisa untuk mundur untungnya dengan flowing blood-nya. Jadi masih bisa untuk aman, tapi 2 turret akhirnya inhibitor berhasil dipecahkan sama teman-teman dari Kalimantan Barat dan membuat teman-teman dari Sumatera Selatan harus lebih defensif lagi dan agak sedikit menunggu. Dari Cyclops, dia juga harus punya position yang bagus banget untuk mengunci pemain-pemain dari sisi Kalimantan Barat. Jangan sampai dia yang melakukan inisiasi, tapi Meteor Shower dibuka di sisi bawah, sakit banget sih itu. I think kayaknya dari Esmeraldanya dia nggak build Radiant Armor nih, Val. Dimana yang harusnya, mungkin itu adalah hal yang kalau Colius jadi Esmeralda itu bakal Colius bikin untuk menahan Meteor Shower dari seorang Chang'e yang sakit banget ketika team fight. Terutama Esmeralda tuh kan bakal ada di tengah-tengah team fight nantinya kan. Betul. Dia adalah salah satu frontliner yang akan menahan damage Meteor Shower dari seorang Chang'e. Tapi kali ini langsung dihajar juga dengan Death Sonatanya menuju ke Al Razali ya. Tapi masih bisa ditahan karena balik lagi. Ini Electric Ganding tebal banget nih, Vel. Karena semakin ke late game ini gamenya, apalagi ini udah di menit ke-14, bakal ngebuat teman-teman dari Kalimantan Barat sebenarnya pede untuk melakukan inisiasi. Sumatera Selatan mereka seperti kata Vela Jeff tadi harus melakukan counter setup, di mana mungkin kalau winning condition untuk Sumatera Selatan ya ketika Kevin ter-take down, Meteor Shower dari Riandi juga udah nggak ada, dan apalagi Last Insanity dari Novianda itu udah nggak ada. 3 resource itu udah hilang aja, bakal ngebuat Kalimantan Barat susah banget di segi team fight. Tapi seperti yang terjadi kali ini ditabrak, mencoba untuk kabur, Meteor Shower pun di-pop up begitu aja. Rido sakit banget, dia menahan banyak damage, langsung flick out begitu saja menuju ke arah belakang sana. Walaupun ada healing for everyone dari seorang Rafaela, mencoba untuk membantu Al Razali mengejar di depan sana. Winter Truncheon masih digunakan begitu saja, tapi ternyata dia tidak selamat. Jason pun harus ditumbangkan begitu saja. Last Insanity menuju ke arah depan sana, tapi dia akan bertahan, kena ke arah 3 hero sekaligus, dihajar dengan ultimate rocket launchernya. Masih bisa selamat 4 hero dari Sumatera Selatan.
Iya, mereka tidak mampu untuk menyelesaikan 2 pemain lagi dari Sumatera Selatan, tapi mereka juga membuang research cukup banyak kali ini. Teman-teman dari Kalimantan Barat mulai agak sedikit harus bisa nunggu Lord lagi selanjutnya, dan mungkin nanti setupnya harus benar-benar bagus banget ketika mereka melakukan. Baru kita bahas ya ngomongin Radiant Armor, itu udah langsung jadi juga dari seorang Esmeralda. Sebenarnya kita bilang kita harapkan dia bisa menjadi frontliner yang cukup tebal untuk mengunci ke arah peperangan nantinya di tengah-tengah banyak sekali hero dari Kalimantan Barat, dan 2 damage yang selalu menyebalkan dari Last Insanity dan juga Meteor Shower dari Kalimantan Barat ini harus benar-benar diperhatikan. Tapi Wave Dragon masih mengunci satu pemain, Immortalnya pecah kali dari seorang Beatrice, masih mencoba untuk mundur dan masih mencoba untuk menyelamatkan diri dari seorang Rafaelanya ya kali ini. Jadi mereka nggak akan terlalu memaksakan, mereka juga tahu posisinya ada di Lord. Kali ini Falling Starman ke arah depan, masih ada Flowing Blood juga. Cuma mengusir aja teman-teman dari Kalimantan Barat sih, mereka nggak akan terlalu gegabah untuk mencoba setup ke arah Lordnya. Karena ini cuman sebagai tes damage aja nih Vel kayaknya ya. Oh ini bisa mulai keluar. Karena resource-nya dari masing-masing tim juga masih bisa dibilang disimpan. Mereka nggak mau terlalu all out. Karena siapa yang all out di sini dan momennya dibalikin ini udah bahaya banget. Dari segi network juga tidak begitu beda jauh. Tapi di area bottom lane dari seorang itu ya. Siapa tuh? Ruby, Rido ya. Mencoba untuk bertahan, Darius sekarang banget dan Rido pun akhirnya tumbang. 1 hero, hanya tersisa 4 hero, Lassie tadi di pop up. Tapi sepertinya menuju ke arah 2 hero sekaligus, sakit banget. Andre-nya juga tumbang, mengejar ke arah Jason. Jasonnya malah balik lagi dengan Falling Watt menuju ke arah depan. Dia mencoba untuk menahan 3 hero sekaligus dengan Winter Truncheon-nya. Di Rico sama Riandi, Jasonnya juga tumbang. Base-nya terbuka lebar dari area top lane. Minion mulai masuk. Falling Starman dilepaskan oleh Esmeralda, tapi ternyata base-nya ditembaki sama Kevin, dan this is